Baik, langsung dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيدنا محمد ورسول سيد الأنبياء والأنام اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين إلى آخر الأيام. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين, saudaraku sekalian, alhamdulillahirabbil pada pagi hari ini kita bisa pertama kali bertatap muka di live streaming ngaji online ataupun ngaji live streaming via YouTube. Nama Al-Fakir adalah Sholeh Afif bagi yang berkenan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini Al-Fakir di sini akan membacakan sebuah hadis tentang keutamaan ataupun fadilah dari thalabul ilmi. Jadi ini adalah muqaddimah ya, muqaddimah. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan membahas tentang keutamaan ilmu yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Al-Fakir akan membacakan hadis tentang fadilah thalabul ilmi, atau orang-orang yang menuntut ilmu ataupun kemuliaan orang yang cinta dengan ilmu, baik itu dengan ilmu agama, ilmu umum dan ilmu lain. Khususnya dari ini adalah ilmu agama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Uwudu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamis fatahlik." Uwudu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamis fatahlik. Artinya apa? Uwudu 'aliman, jadilah kalian sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Aw muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu. Aw mustami'an, ataupun orang yang mendengar kajian ilmu. Aw muhibban, ataupun orang yang mencintai ilmu. Wala takunil khamis, dan jangan jadi kalian orang yang dari golongan orang yang 5. Fatahlik, maka kalian akan binasa. Jadi hadis ini adalah menceritakan atau membahas tentang perintah kita untuk menjadi 4 bagian dari penuntut ilmu. Jadi kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Jangan jadi kalian orang yang nomor 5. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW di dunia ini disuruh memilih untuk menjadi 4 golongan, dan jangan jadi kalian orang yang nomor 5. Yang pertama apa? Ubudu 'aliman. Jadilah kalian orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang
atau alim ulama. Memang sangat sulit menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Orang yang alim itu butuh pengorbanan, butuh biaya, butuh waktu, harta dan lain-lain. Itu syarat menjadi orang yang alim. Jadi orang-orang alim ini orang yang takhusus, orang yang khusus. Karena al-ulama warithatul anbiya. Jadi orang-orang yang berilmu ataupun ulama itu adalah pewaris dari nabi. Maksudnya ulama yang tidak hanya hafal Al-Quran, ulama yang tidak hanya hafal hadis. Jadi orang alim itu pangkatnya sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu menentukan atau mengangkat derajat dari orang-orang yang alim. Di Al-Quran juga disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ada sebagian dari hamba-hamba Allah yang sangat takut kepada Allah itu dari kalangan ulama, orang yang alim. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian kategori alim itu seperti apa? Kategori alim adalah yang benar-benar alim, yang benar-benar takut kepada Allah. Orang alim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim yang menguasai Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya. Orang alim yang menguasai hadis dengan ilmu-ilmu hadisnya dari para ulama-ulama. Orang alim yang mengerti bahasa Arab, mengerti balaghah, kemudian orang alim yang mengerti fikih, orang alim yang mengetahui usul-usul fikih, ilmu mantik dan lain-lain. Itu benar-benar orang yang alim. Jadi inti orang-orang yang alim yang benar adalah orang-orang alim yang benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita apakah bisa menjadi orang alim? Bisa, tapi syaratnya sangat sulit seperti kita ya. Karena tidak semua orang di dunia ini adalah orang yang alim, ada orang yang bodoh. Jadi tugasnya orang alim adalah mengajar. Tugasnya kita apa ya? Belajar, dari sama saja. Jadi tugasnya orang alim itu ada, tugasnya apa? Mengajar. Dengan tugasnya orang bodoh seperti kita adalah orang yang belajar. Jadi itu ya. Kemudian jika tidak bisa menjadi orang yang pertama, aliman, Rasulullah menganjurkan kita untuk menjadi muta'alliman, jadi orang yang menuntut ilmu, muta'alliman. Jadi harus orang-orang yang khusus, orang yang dikhususkan waktunya, seperti di pondok pesantren, di asrama-asrama, di madrasah-madrasah, itu orang yang menuntut ilmu. Di asrama, di pesantren dan lain-lain, itu seluruh waktunya dari pagi sampai malam itu dikhususkan untuk mencari ilmu. Kemudian misalkan kita tidak punya waktu senggang untuk mencari ilmu, misalkan kita menjadi tukang ojek ataupun menjadi karyawan di sebuah perusahaan, menjadi pegawai di instansi pemerintah dan lain-lain, ada opsi yang nomor 3. Apa itu? Mustami'an. Jadi pilihan yang nomor 3 adalah mustami'an. Mustami'an itu seperti apa? Orang yang selalu mendengarkan kajian ilmu, misalkan sangat sibuk seminggu sekali. Ya cukup hari Sabtu atau hari Ahad atau hari-hari yang lain yang libur, ketika libur kerja, ketika libur aktivitas. Jadilah menjadi orang yang mustami'an, orang yang selalu mendengarkan atau mengikuti kajian keilmuan. Seperti di era pandemi seperti sekarang sangat mudah, seperti mengikuti kajian live YouTube, live Zoom, ataupun live Google Meeting, ataupun grup WhatsApp. Itu sama saja menjadi mustami'an. Itu juga opsi dari Rasulullah untuk dipilih kepada kita untuk mencintai ilmu. Jadi itu mustami'an. Jadi ketika kita tidak bisa menjadi orang yang alim nomor 1, cukup menjadi orang muta'alliman. Jika tidak, mungkin juga menjadi mustami'an, orang yang selalu mengikuti kajian keilmuan. Jadi ya. Kemudian misalkan jika tidak sempat lagi, misalkan profesi saya Ustaz menjadi dokter atau menjadi pekerjaan yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya, maka ada opsi yang nomor 4. Opsi yang nomor 4 apa? Muhibban. Muhibban itu adalah orang yang mencintai ilmu. Ciri-ciri pencinta itu apa? Ya, misalkan jadi pencinta ya memudahkan orang alim ataupun orang yang menuntut ilmu ataupun mustami'an, sarana-saranya dimudahkan, kemudian memberikan biaya kepada orang yang alim ataupun orang muta'alim. Nah, itu termasuk dari muhibban. Pecinta itu adalah orang yang senang ketika ada orang yang belajar,
ataupun senang kepada orang yang berilmu, ataupun senang jika ada kajian-kajian tertentu, baik itu melalui melalui biaya, melalui tenaga dan lain-lain. Itu adalah muhibban. Jadi muhibban itu adalah orang yang mencintai golongan nomor satu, aliman, juga mencintai orang yang muta'alliman, juga mencintai orang yang muhibban. Jadi gitu ya. Aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban. Jadilah kalian menjadi 4 golongan ini. Orang yang alim, orang yang menuntut ilmu, belajar, ataupun orang yang mengikuti kajian, ataupun orang yang mencintai ilmu. Jadi pilih salah satu. Kemudian dilanjutkan hadis dijelaskan, wala takunil khamis fatahlik. Jangan jadi kalian menjadi orang yang menjadi golongan yang nomor 5, fatahlik, maka kalian akan binasa. Nomor 5 itu apa? Ya, kebalikan dari al-muhibban. Kebalikan dari muhibban. Namanya pecinta mesti ada pembenci. Jangan jadi kalian menjadi orang yang nomor 5 itu pembenci. Maksudnya pembenci itu adalah dia mengomentari sana sini. Jadi ketika ada orang alim dia komentari, oh ini orang kurang alim, ataupun mengomentari orang yang menuntut ilmu, atau mengomentari atau membenci orang yang ada kajian-kajian, misalkan ada kajian-kajian di sebuah daerah, oh itu garai macet dan lain-lain. Nah itu artinya pembenci atau orang yang selalu mengomentari jika ada kajian-kajian keilmuan. Itu jangan jadi kalian menjadi orang yang nomor 5. Wala takumil khamis, artinya orang yang membenci kajian-kajian ilmu. Kemudian jika ada orang yang seperti ini ataupun orang yang nomor 5, ya, kita biarkan saja, kita doakan saja, karena kasihan, karena nomor 5 adalah fatahlik, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jika Rasulullah melaknat itu pasti akan terjadi. Jadi jika Rasulullah melaknat itu pasti akan terjadi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi golongan dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, dan kita dijadikan jadi golongan nomor 5. Jadi ya, aliman, jadilah kalian orang yang alim, atau muta'alliman, ataupun orang yang belajar, mustami'an, ataupun orang yang selalu mengikuti kajian ilmu rutin setiap minggu dan lain-lain, atau muhibban, ataupun mencintai orang-orang yang berilmu. Dan jangan jadi kalian menjadi orang yang nomor 5, fatahlik, maka kalian akan binasa. Mungkin itu ya. Semoga kita menjadi keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang lain menjadi orang yang ahli ilmu. Allahumma ja'alna min ahli ilmi khair wal istiqamah wal Qur'an wal ibadah. Wa la taj'alna min ahli syuru'an khair. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.